Check this out. Di awal scene di Sekte Dao, dan kita diperkenalkan nama dari karakter utama bernama Zhang Yi. Aku pindah ke dunia kultivasi dan immortal dan menjadi kakak senior yang tampan dan tak tertandingi. Pada saat yang sama, aku juga satu-satunya murid laki-laki di sekte ini. Meskipun kekuatanku biasa saja, aku memiliki wajah yang tampan dan mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. 3 wanita pun terpesona. Kakak senior sangat tampan. Zhang Yi berkata sambil menutup buku yang ia baca, sayang sekali bergantung pada mencari nafkah tidak akan membuatku jauh lagi pula, di dunia kultivasi, tingkat wilayahmu adalah jalur utama. Betapa membosankannya, kultivasiku selalu diinterupsi oleh adik perempuan juniorku, aku tidak merasa ingin hidup seperti ini lagi. Setelah kultivasiku lebih kuat, aku akan pergi dan menjelajahi dunia luar. Awalnya, aku ingin tenang, perlahan-lahan tingkatkan kekuatanku dan kultivasi menjadi immortal. Tapi siapa yang tahu bahwa setelah sistem cheat diaktifkan, impianku telah hancur. Zhang Yi mendapatkan sistem. Selama telah mendapatkan sistem takdir, Anda bisa mendapatkan hadiah dengan menangkap karakter takdir. Tugas pemula mengaku cintamu pada master wanita cantik. Sukses tingkat kultivasi meningkat. Hadiah, tubuh suci tertinggi. Kegagalan Anda akan menjadi anjing seumur hidup. Kehilangan kesuburan. Batas waktu tugas 10 menit, Zhang Yi berkata. Apa-apaan ini, bukankah mengaku pada master sama saja cari mati? Dan jika aku gagal dalam tugas aku akan berubah menjadi seekor anjing, tetapi mengapa harus menjadi anjing yang dikebiri? Oke kan, Master, Yue Yao, adalah salah satu yang terkuat di generasi ini, dia dingin dan duniawi, dan orang-orang memanggilnya, Merciless Fairy. Pernah ada banyak murid laki-laki yang mengaku padanya, tetapi pada akhirnya, dia menghapus semua kultivasi mereka dan di-kick dari sekte. Ada juga usulan dari ahli kuat lainnya, dan mereka bahkan mencoba melakukan dengan paksa. Pada akhirnya, semua orang sadar bahwa mereka tidak layak. Aku tidak tergerak oleh nafsu, jadi aku bisa bertahan sampai hari ini dan menjadi satu-satunya murid laki-laki, tetapi hari ini, aku baru saja mendapatkan sistem sialan ini. Pengakuan, kematian aku akan menjadi anjing jika aku gagal, dan aku akan dikebiri juga. Zhang Yi pun stres memikirkan sebuah itu ia berkata, aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan lagi. Zhang Yi dipanggil seseorang dari belakang ia berkata, Zhang Yi, apa yang kamu pikirkan? Sampai seserius itu, dan yang memanggil Zhang Yi adalah pemimpin sekte Dao, yang bernama Yue Yao. Master, Zhang Yi berkata, aku melihat bahwa Anda telah keluar dari pengasingan tertutup Anda. Master sangat cantik, aku sangat takut, dan Yue Yao berkata, sudah lama, biarkan aku melihat kondisi kultivasimu. Bagaimana kabarmu hari ini? Apa ada murid perempuan yang menarik perhatianmu? Master, murid ini telah berkultivasi dengan segala usahanya dan tidak digerakkan oleh perasaan. Sial, aku hanya tidak berani mengaku. Yue Yao berkata, 900 murid telah aku keluarkan karena emosi mereka, tetapi murid ini merasa bahwa, jika seseorang tidak berani mengungkapkan diri kepada orang yang disukainya, lalu apa pentingnya mengembangkan jalan Dao? Mengapa Master bersikeras menganjurkan kultivasi brutal ketika dia tidak pernah jatuh cinta? Yue Yao berkata sambil menatap tajam ke arah Zhang Yi. Jadi apa yang ingin kau katakan? Sebenarnya, selama 18 tahun terakhir, aku sudah lama menyukaimu. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menyukaimu. Yue Yao pun terkaget mendengar perkataan dari Zhang Yi. Yue Yao berkata, Zhang Yi, kau telah mengecewakanku. Aku pikir kau bisa mencapai sesuatu, tetapi sayang sekali kau begitu emosi dan bernafsu. Kau telah kehilangan jalan Dao. Yue Yao menghunuskan pedang ke Zhang Yi, dan ia melanjutkan perkataannya, kau telah melanggar aturan bahkan jika kau telah berada di sini selama 18 tahun, aku akan memotong garis keturunanmu dan mengeluarkanmu dari sekte Dao. Tidak bisa mengubah pikiran Master sama sekali, dan tidak ada waktu tersisa juga. Notifikasi memberikan peringatan, pemberitahuan sistem, waktu tugas pengakuan, tinggal 2 menit lagi. Tapi kenapa aku mengingat masa lalu saat aku dalam bahaya sekarang? Zhang Yi pun menceritakan tentang masih kecil, ketika aku berusia 7 tahun, aku mencapai tahap pembangunan fondasi dan itu adalah pertama kalinya Anda memujiku dan pertama kali aku melihat senyum Anda.
Ketika aku berusia 10 tahun, Anda secara pribadi memasak makanan untuk menghadiahiku ketika aku mencapai tahap kristalisasi. Setelah aku berusia 15 tahun, kultivasiku berhenti, tetapi Anda tetap tidak menyerah padaku, dan selalu mendorongku untuk berlatih. Yue Yao melamuni perkataan dari Zhang Yi dan ia menurunkan pedangnya, dan Zhang Yi berkata, tapi, aku akan mengikuti cara kultivasi tanpa ampun dari master dan tidak akan memaksa orang lain untuk menderita. Zhang Yi berlari ke arah belakang dan Yue Yao berkata Zhang Yi di situ adalah tebing. Zhang Yi berkata sambil terjun, Master, ketika kita bertemu lagi di akhirat, aku akan tetap mencintaimu. Apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Tidak, aku tidak senang dengan ini, Master. Aku benci kau. Oh sial, aku mengacau, aku masih belum mahir terbang. Menghitung batas. Waktu tugas. 6 detik lagi. Tidak hanya akan berubah menjadi seekor anjing, tapi juga akan jatuh dari tebing sampai mati. Yue Yao berkata sambil menyelamatkan Zhang Yi, apakah kau ingin mati? Apa kau perlu melakukan? Ini hanya karena cinta, Zhang Yi menjawab, ini bukan untuk cinta, ini untuk master. Pipi dari Yue Yao merah dan melemparkan Zhang Yi ke tanah. Notification muncul ketika Zhang Yi terlempar ke tanah. Pengakuan berhasil. Hadiah es peringkat, Supreme Holy Body. Aku menyelesaikan tugas. Apakah itu berarti Master tergerak oleh kata-kataku? Yue Yao menghampiri Zhang Yi yang tergeletak di tanah dan ia berkata, Zhang Yi, kau sudah kehilangan masa depanmu hari ini, aku bersumpah untuk mengusirmu dari Sekte Dao, perlakukan dirimu dengan baik. Membangkitkan, Supreme Holy Body. Zhang Yi berkata kekuatan melonjak keluar, seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan suci. Yue Yao merasakan kekuatan yang melonjak dari arah belakangnya dan ia berkata, fenomena tertinggi, orang di sekitar tempat tersebut memberikan selamat kepada Zhang Yi kakak senior. Telan terbangkit kakak senior, akhirnya menembus batas kemampuannya. Sekte lain menyadari bahwa ada yang menerobos, itu berasal dari Sekte Dao. Seorang telah membangunkan tubuh suci. Seperti yang dikatakan orang dahulu, begitu yang tertinggi muncul, jalan immortal akan dihancurkan. Ini adalah tubuh suci yang hancur, akhir dari semua kultivator akan datang. Dan seekor serigala kecil melihat ke arah lonjakan aura yang tinggi, betapa menakutkan. Yang tertinggi telah muncul di umat manusia. Orang di luar angkasa pun bisa melihat kejadian tersebut, sistem menginformasikan. Supreme Holy Body telah berhasil diintegrasikan. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerobos ke alam spiritual. Terobosan kultivasi emang the best lah, Yue Yao berkata dalam hati. Dalam hitungan detik, Zhang Yi benar-benar menerobos ke alam spiritual. Potensi Supreme Holy Body sungguh luar biasa. Zhang Yi berbicara, bagaimana Master? Jika Anda ingin berkultivasi dengan cepat, Anda harus jatuh cinta. Yue Yao berkata, omong kosong. Kebangkitan bakat tidak ada hubungannya dengan perasaan romantis. Kau sebaiknya mengkhawatirkan keselamatanmu sendiri terlebih dahulu. Kebangkitan, Supreme Holy Body, mu telah menambah saingan sekte. Dalam hati Zhang Yi, berkata, Supreme Holy Body adalah sejenis konstitusi yang menyerap ki dunia, dan menghalangi jalan para kultivator. Sepertinya aku telah mengancam kepentingan banyak ahli yang kuat. Aku menjadi musuh publik. Itu berarti akan ada ahli yang ingin membunuhku. Sekarang, Yue Yao berkata kepada Zhang Yi, situasinya kritis. Aku akan mengirimmu pergi dari Sekte Dao dulu. Jika apa musuh, aku yang akan berurusan dengan mereka. Zhang Yi menjawab, aku tidak pergi. Karena aku yang menyebabkan ini, aku harus bertanggung jawab untuk itu. Bagaimana aku bisa membiarkan Master melarikan diri? Apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Sial, mereka sudah datang. 2 hari kemudian di jalur gunung Sekte Dao, Zhang Yi berjalan menuju ke sesuatu tempat. Gadis di samping Zhang Yi berkata, kakak senior, kakak senior. Zhang Yi berbicara dalam hati. Master benar-benar mengizinkan gadis ini untuk ikut. Gadis tersebut bertanya, kakak senior, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kakak senior, bagaimana bakatku? Menurutmu apa aku memiliki kesempatan untuk membangunkan tubuh suci? Kakak senior, aku mendengar bahwa kamu menerobos ke tahap spiritualisasi, apakah itu benar? Murid dari tetua agung, bernama Zhang Loyan, diam.
Ada 3 persyaratan untuk keluar bersamaku kali ini. Pertama, tidak ada omong kosong. Kedua, tidak ada tindakan yang tidak sah. Ketiga, ikuti peraturan saya. Loyan cemberut dan berkata, "Tech, kakak senior, kamu sangat membosankan." Zhang Yi berbicara dalam hati. Saudari junior Zhang Loyan ini benar-benar bisa disebut babi. Terakhir kali kami pergi untuk pelatihan, gadis ini pergi ke Sekte Iblis untuk mencuri pil, yang menyebabkan diriku dikejar ratusan mil. Ngomong-ngomong, orang yang membangkitkan double pupil Holy Bobby sebelumnya adalah Ye Haoran, seorang murid dari Sekte Surgawi. Kamu harus berhati-hati, kakak senior. Zhang Yi menjawab, aku tahu, Ye Haoran pernah kalah dariku dalam kompetisi sastra dan sekarang menaruh dendam padaku. Sekarang dia telah membangunkan tubuh suci, dia pasti akan menggunakan kekuatan bela diri untuk membalas dendam. Aku memiliki Supreme Holy Body. Sementara dia memiliki Double Pupil Holy Body. Kedua tubuh suci saling menetralkan dan menetralisir satu sama lain. Namun di sisi lain Loyan memikirkan, oh benar, kakak senior, kita akan pergi ke Sekte Bumi kan? Apakah di sana banyak makanan enak? Zhang Yi berkata dengan nada tinggi. Jangan sebut makanan, jika kau berani mengacaukanku. Lagi, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Dari kejauhan Yue Yao, melihat kelakuan dari Zhang Yi dan Loyan yang sedang berkelahi, dan ia berkata, kedua anak kecil itu terlihat rukun. Aku berharap bahwa mereka akan dapat dewasa melalui pengalaman ini. Tapi mengapa Zhang Yi begitu marah dan harus mengaku padaku? Apakah cinta benar-benar penting? Namun Xin berpindah ke alun-alun halaman depan Sekte Bumi. Zhang Yi dan Loyan sampai ke Sekte Bumi dan dikerumuni murid dari Sekte Bumi yang begitu banyak dan Loyan berkata, wah banyak banget orangnya. Sial, aku tidak berpikir aku akan begitu populer di sekte lain. Dan perempuan dari Sekte Bumi menghampiri Zhang Yi dan berkata, kakak senior Zhang, bisakah kamu menandatangi ini untukku? Kakak senior Zhang, bisakah kita melihat bulan malam ini? Aku telah membaca antologi yang dibuat oleh kakak senior Zhang dan itu benar-benar tulisan yang ajaib, bisakah kita membahasnya secara mendalam? Murid lelaki di belakang perempuan berkata, sekali lihat dan kita tahu dia adalah mata-mata musuh, dan bukan hanya itu. Dia adalah bajingan yang merampas saudari bela diri kita dari kita. Namun murid perempuan membela Zhang Yi, mustahil. Dia sangat tampan, tidak mungkin. Dia mata-mata. Namun ada seseorang yang menghampiri Zhang Yi, dan berkata, selamat datang. Keponakanku Zhang Yi. Zhang Yi datang ke sini untuk belajar Daoisme, saya harap Anda bisa memberi saya lebih banyak nasihat. Loyan kaget melihat wanita itu. Dia sangat besar. Aku tidak berharap senior King Lian memiliki sisi yang serius, bahkan rasa kekebalan sedikit pun hilang. King Lian berbicara karena kita berbicara tentang Daoisme, ikuti aku ke sekte dan kita bisa mengobrol. Maka, saya akan dengan hormat mematuhi. Zhang Yi dan King Lian berjalan berdua menuju suatu tempat dan Zhang Yi bertanya senior, kenapa kamu hanya membiarkanku menemanimu sendirian? Aku harap Loyan tidak akan menimbulkan masalah. Adik perempuanmu masih muda dan pemahamannya tentang Dao terlalu dangkal untuk didiskusikan. Dengan benar, kamu dan aku memiliki minat yang sama dan memahami kedalaman jalan masing-masing, yang merupakan kombinasi terbaik untuk diskusi. Apa ini masuk akal? Kenapa aku memiliki firasat bahwa aku adalah domba yang memasuki mulut harimau? King Lian berkata, kita sudah sampai, ini tempatnya. Kita dapat melihat tempat apa yang sebelumnya Zhang Yi tuju. Nampak muka dari Zhang Yi yang kaget dan berkata, bukankah ini kamar tidur? King Lian menggerakkan benda yang dipegang sebelumnya dan berkata, ketika aku bertemu denganmu, aku jatuh cinta dan sejak saat itu, aku hanya bisa memikirkanmu. Keponakan Zhang, kamu telah jatuh tepat di telapak tanganku. Seperti yang diharapkan, itu tidak akan mudah. Anak laki-laki harus melindungi diri mereka sendiri saat berada di luar. Namun, jika aku memanfaatkan senior King Lian, aku mungkin dapat menyelesaikan tugas yang sebelumnya diberikan oleh sistem. Notifikasi memberikan tugas, dapatkan pakaian intim senior King Lian hadiah sukses buah dadis satu mengandung kekuatan surgawi hukuman kegagalannya tingkatkan nilai sial. Batas waktu, 4 jam. King Lian mendekati Zhang Yi dengan mesra, namun sebelum itu Zhang Yi berbicara, tenang aja, kita harus mandi dulu sebelum membahas tentang Dao.
King Lian mendekat ke telinga Zhang Yi dan menjawabnya, itu bagus juga, kita bisa bermain bersama bebek Mandarin. Aku akan menyiapkan kelopak untuk mandi dulu, ikuti setelah aku selesai, jangan membuat. Ku menunggu. Zhang Yi menjawab dengan pipi yang merah, senior, jangan khawatir tentang itu. Namun di sisi lain Zhang Yi menutup mata dan hidung yang mimisan ia pun berbicara, jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Ini kesempatanku. Zhang Yi mengambil barang milik King Lian dan berkata sambil berlari. Jalang tua, aku mengambil pakaianmu. Sampai jumpa. King Lian melihat ke arah Zhang Yi yang mengambil punyanya, dan berkata dengan nada marah, Zhang Yi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhang Yi mendapatkan pemberitahuan untuk tugas pakaian selesai. Hadiah, buah dadis 1. Mengandung kekuatan surgawi. Misi selesai, aku harus keluar. Dari sini sekarang. Akan menjadi bencana jika senior King Lian menyusulku. Dari kejauhan ada yang memanggil Zhang Yi dengan sebutan kakak senior. Zhang Yi pun turun dari atas rumah dan yang memanggil Zhang Yi adalah Loyan. Loyan pun berbicara kepada Zhang Yi, kakak senior aku dikejar dan dipanggil pencuri karena hanya makan buah dari pohon di Sekte Bumi. Zhang Yi menjawab dengan nada kesal. Kau rakus, kau membuatku kesulitan lagi. Lupakan saja, mari kita kabur bersama. Nampak dari kejauhan murid Sekte Bumi yang memegang tongkat dan berbicara. Berhenti di sana. Zhang Yi dan Loyan berlarian untuk mencegah keributan yang tidak diinginkan, dan ada salah satu murid yang melemparkan tongkat ke arah mereka berdua. Zhang Yi berkata kepada Loyan, sial. Kenapa ada begitu banyak orang? Bagaimana kau begitu pandai menarik begitu banyak kebencian? Bukankah Master mengatakan bahwa akan ada tetua yang diam-diam melindungi kita? Kenapa tidak ada seorang pun yang terlihat? Di sisi lain Sekte Dao, kedua tetua penjaga baru saja bangun. Ahahaha, aku tidak percaya aku bangun. Terlambat. Ayo pergi, kita masih harus melindungi Zhang Yi secara diam-diam. Xin berpindah ke Loyan yang bertanya kepada Zhang Yi, kenapa kakak senior juga kabur? Panjang ceritanya. Ada orang yang melayang dan salah satu berbicara, kami akhirnya menemukannya. Nona muda, itu gadis kecil yang memakan buah vermilion yang kita tanam. Mari kita lihat di mana kau bisa lari sekarang. Kita diperkenalkan wanita yang di tengah adalah Jun Wuyan, putri ketua Sekte Bumi. Itu, putri ketua Sekte Bumi. Jun Wuyan. Sial, aku tidak menyangka akan bertemu wanita ini. Dia dikenal sadis. Nampak mereka berdua bersih tegang, dan Loyan berkata, wanita jahat. Jadi itu kau, adik Bao. Kita bertemu lagi. Mereka saling kenal. Itu pasangan yang sangat buruk. Xin Zhang Yi bertanya kepada Loyan, bagaimana kalian berdua bisa saling kenalan? Loyan menjelaskan, terakhir kali ketika aku sedang menuruni gunung, wanita iblis ini mencuri hulu berlapis gulaku yang berharga. Dia membuatku mengejarnya untuk waktu yang lama, dan yang paling membuatku marah adalah aku tidak bisa menangkapnya. CK, bukankah itu hanya hulu yang dilapisi gula? Loyan menjawab, aku membelinya. Itu milikku. Aku benar-benar tidak mengerti. Dua idiot ini, ucap Zhang Yi. Jangan mencoba mengalihkan topik. Kau diam-diam telah memakan buah vermilion Sekte Bumiku, jadi kau berada dalam hukuman yang berat. Ucap Wuyan sambil mengeluarkan senjatanya. Zhang Yi berkata sambil melindungi Loyan, itu hanya buah vermilion, aku Zhang Yi hanya bisa memberimu kompensasi untuk itu. Tidak perlu menarik senjatamu untuk bertarung. Loyan terharu mendengar perkataan Zhang Yi, kakak senior, maaf, aku telah melibatkanmu. Setelah Loyan berbicara ia mengeluarkan senjata tersembunyinya dan berkata, tetapi jika kita berbicara tentang pembayaran, maka dia harus meminta maaf padaku terlebih dahulu. Sambil mengeluarkan teknik, Enlarge Remen teknik, dalam hal ini kita akan melihat apakah kau bahkan memiliki hak untuk membuatku meminta maaf. Ucap Wuyan. Bentrokan antara Loyan dan Wuyan pun tidak terelakkan, dan Zhang berkata dalam hatinya, mereka mulai bertengkar satu sama lain tentang ini. Perkelahian antar wanita benar-benar menakutkan. Tapi ini adalah kesempatan bagus untuk Loyan, gadis konyol ini untuk mengalami pertempuran yang sebenarnya. Tahap awal kultivator adalah sebagai berikut. Refining AI, pembangunan fondasi, kristalisasi, golden core, spiritualisasi, Nescent Soul, beatification,
Tribulation Crossing, menilai dari aura Qi. Loyan dan Wuyan sama-sama berada di tahap Golden Core. Satu-satunya cara untuk menentukan pemenang kemudian didasarkan pada keterampilan mereka. Sim beralih ke Loyan yang berhasil memukul mundur Wuyan. Wuyan pun berkata, kekuatanmu tidak buruk. Sayang sekali kau bertemu denganku, Wuyan. Berhenti menjadi narsis. Kau penyihir jahat. Ucap Loyan dan Wuyan mengeluarkan tekniknya, Spiritual Snake Twin. Amukanmu berakhir di sini. Aku akan mematahkan senjatamu. Mari kita lihat bagaimana kau bisa melawan balik sekarang. Ucap Wuyan. Loyan menjawab perkataan itu, kau terlalu percaya diri. Loyan mengeluarkan tekniknya, Double Heavy Enlargement Technique. Berapa banyak manisan hulu yang kamu bawa, pecinta kuliner? Ucap Zhang Yi. Loyan memberikan serangan terhadap Wuyan, Spellbreaking Sword Qi. Wuyan kaget melihat serangan dari Loyan yang sangat cepat. Wuyan pun terpental cukup jauh, namun sebelum ia jatuh, terdapat tangan yang mencegah Wuyan terjatuh, yaitu putra ketua sekte. Sekte Bumi Jun Wuao, hentikan pertempuran antara kultivator ini. Kecuali kamu benar-benar berniat menyakiti adik perempuanku. Ucap Wuao. Zhang Yi mendekati kakak beradik dan berkata, jadi pewaris tertua sekte Bumi, Jun Wuao. Orang ini sama denganku, pada tahap spiritualisasi, dia tidak boleh diremehkan. Wuao memberi hormat. Lama tidak bertemu, senior Zhang masih sangat temperamental, aku malu pada diriku sendiri. Bagaimanapun senior Zhang, kamu memanjakan adik perempuanmu untuk menyakiti orang lain, itu salah, bukan? Zhang Yi menjawab, pedang yang ditarik dalam pertempuran tidak memiliki mata, jadi tidak dapat dihindari bahwa orang terluka. Lebih-lebih lagi, Loyan bukan adikku, dia sebenarnya. Loyan menangis mendengar perkataan Zhang Yi, tidak, aku sangat terluka. Apakah kakak tidak mengenali adikmu sendiri? Jadi kamu tidak mencintaiku lagi? Sial, bagaimana gadis konyol ini tiba-tiba bisa berakting dengan sangat baik? Ucap Zhang Yi. Wuyan memarahinya, berhenti bertindak bodoh. Kamu dipanggil Zhang Yi, dia dipanggil Loyan. Kalian berdua bernama Zhang, jadi bukankah kalian bersaudara? Mengapa Zhang Yi tidak mengakui hubungan saudara? Apa dia menembus belenggu kasih sayang keluarga dan mencapai tahap yang lebih intim? Ucap Jun Wuao di dalam hatinya, dan dari belakang Zhang Yi yang berbicara, adik yang lucu. Berikan dia padaku jika kamu tidak menginginkan. Jika kau memiliki saudara perempuan, tolong jaga perasaan mereka yang tidak memiliki saudara perempuan. Sali, kau tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Apapun masalahnya, memang salah sang kakak yang memanjakan adiknya, jadi kau pasti harus dihukum atas kejahatanmu. Ucap Junwoo sambil mengeluarkan tekniknya, Divine Purple Clue Technique. Zhang Yi kaget tiba-tiba Junwoo menyerangnya, pergi dan sembunyi. Akan kuhadapi dia, mantra yang telah aku pelajari di waktu luangku. Sekarang saatnya memanfaatkannya dengan baik. Zhang Yi mengeluarkan tekniknya untuk menyaingi kekuatan Junwoo. Sixfold Sky Clearing Finger. Bentrokan antara dua kekuatan tidak bisa terelakkan dan dampak dari tabrakan kekuatan Junwoo terpental. Aku bahkan belum mengerahkan seluruh kekuatanku, bukan? Ucap Zhang Yi. Loyan yang ada di samping Zhang berkata, luar biasa. Kakak senior sangat perkasa dan mendominasi. Kita berdua berada di tahap awal spiritualisasi, mengapa Zhang Yi bisa menghancurkanku? Mungkinkah itu keunggulan kekuatan yang diberikan oleh Supreme Holy Body? Ucap Junwoo dari kejauhan. King Lian berbicara tentang Zhang Yi yang bertarung. Oh sayang, sepertinya ini bukan pertengkaran kecil. Kita bahkan belum membahas Dao. Keponakan Zhang, mengapa kamu pergi? Apakah itu karena kamu tidak menganggapku sebagai penatua? Zhang Yi pun heran melihat King Lian yang sudah menyusulnya. Sialan, wanita tua King Lian telah menyusul. Mantra yang aku gunakan barusan menghabiskan banyak energi spiritual, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri. Dan Loyan terpesona melihat King Lian, kakak besar, ada di sini lagi. King Lian mendarat antara Jun Wuao dan Jun Wuyan. Mereka hanya berdiri di sana dan saling menatap. King Lian berbicara lebih dulu, dia menuntut Zhang Yi untuk ikut dengannya dan mendiskusikan Dao, atau yang lain, dia akan menggunakan kekuatan untuk membuatnya datang. Jun Wuao tersenyum, dia berpikir bahwa Zhang Yi tidak akan bisa keluar dari situasi itu tanpa cedera. Zhang Loyan kagum bahwa saudara laki-lakinya bahkan berani menyinggung penatua King Lian. Di depan kerumunan,
Zhang Yi berani King Lian untuk memberitahunya dao mana yang ingin dia diskusikan dengannya. King Lian tersipu dan mengatakan bahwa apa yang akan mereka diskusikan adalah tentang 3000 grid dao, klasik dao. Dia tidak bisa mengungkapkan niat aslinya di depan semua orang atau itu akan merusak citranya sebagai penatua yang bermartabat. Zhang Yi mengatakan kepada King Lian bahwa mereka sudah selesai mendiskusikan dao yang mereka inginkan, dan menambahkan bahwa dia dan saudara perempuannya tidak ingin tinggal di sana lagi. Dia mengatakan bahwa mereka akan pergi terlebih dahulu. Jun Wuao sedang memikirkan cara untuk menghancurkan semangat Zhang Yi sehingga sektenya tidak akan kehilangan wajahnya. Jun Wuyan berpikir bahwa pertempurannya dengan Zhang Loyan belum berakhir, dia tidak ingin dia pergi. Dan King Lian mengertakkan giginya saat dia memikirkan bagaimana tidak membiarkan kesempatan langka dia sia-sia. Jun Wuao bergerak maju, dia menggenggam tangannya dan menyuruh Zhang Yi untuk beristirahat sebentar sebelum pergi. Dan karena keduanya adalah cendekiawan, ia mengundang Zhang Yi untuk minum dan membaca beberapa puisi. Jun Wuao berpikir bahwa dia pasti akan menang dalam pertarungan literatur melawan Zhang Yi karena dia jenius sekte bumi. Zhang Yi setuju dan mengatakan bahwa itu adalah ide yang baik untuk menggunakan puisi dalam berteman, untuk melihat kekuatan dan kelemahan satu sama lain sehingga mereka dapat belajar dari satu sama lain. Dia yakin bahwa dia tidak akan pernah kalah dalam puisi karena dia mengalami pendidikan wajib 9 tahun. Jun Wuao mengundang Zhang Yi untuk mengikutinya ke lantai paling atas paviliun. King Lian berencana menjadikan Zhang Yi hidangan utamanya hari itu. Di luar bumi sekte paviliun surgawi, murid-murid sekte bumi berkumpul. Mereka mendengar bahwa Zhang Yi ingin bersaing dengan master muda mereka dalam puisi. Para murid wanita ingin melihat keterampilan sastra Zhang Yi, mereka berharap bahwa keterampilan literaturnya harus sesempurna wajahnya. Salah satu murid pria menyatakan bahwa Zhang Yi mungkin hanya berpura-pura. Di lantai atas paviliun, Zhang Yi dan Jun Wuao duduk di lantai, dan minum anggur bersama. Mereka dapat mendengar sorak-sorai para murid. Wing Lian berbaring di lantai sementara Jun Wuyon dan Zhang Loyan sedang mengadakan kontes makan makanan. Zhang Yi tidak percaya bahwa mereka bahkan bersaing saat makan. Dia berpikir bahwa lebih baik aman daripada menyesal, jadi dia dan Zhang Loyan menggunakan teknik detoksifikasi terlebih dahulu. Jun Wuao menyatakan bahwa dia bersenang-senang setelah minum 3 cangkir anggur, jadi dia akan menggunakan anggur sebagai topik dan mulai membaca puisi. Zhang Yi mengatakan bahwa karena Jun Wuao ingin pergi dulu, dia semua telinga. Dia agak bersemangat tentang apa yang akan terjadi karena Jun Wuao dianggap jenius top. Jun Wuao memulai puisinya. Minum anggur bersama Anda antara langit dan bumi. Mari kita bersulang saat kita berbicara tentang dao yang hebat, dan melafalkan puisi sampai kita menjadi satu dengan dao. Puisi Jun Wuao menyimpulkan, puisinya menarik energi spiritual surga dan bumi. Para murid bersorak dan berkata bahwa tuan muda mereka adalah jenius yang nyata. Wajah Jun Wuyan memerah saat dia menghargai wajah kakaknya ketika membaca puisi. Zhang Loyan cemberut dan mengatakan bahwa Jun Wuao tidak sebagus kakaknya Zhang Yi. King Lian berpikir bahwa Zhang Yi pasti akan kalah, dia mendapat kesan bahwa literatur Jun Wuao adalah 100% lebih baik. Jun Wuao meminta pendapat Zhang Yi tentang puisinya. Zhang Yi mengatakan kepadanya bahwa itu tidak buruk dan sangat dinamis. Di dunia budidaya, para pembudidaya yang menciptakan puisi dengan lirik yang sangat baik akan menyebabkan manifestasi langit dan bumi, yang dapat digunakan dalam pertempuran. Zhang Yi memutuskan untuk menganggap serius hal-hal setelah mengkonfirmasi bahwa Jun Wuao adalah seorang jenius. King Lian menyarankan bahwa karena dia sangat berbakat, Zhang Yi harus menggunakan kata bulan dalam nama Tuan Yue Yao-nya, untuk menyusun puisi. Dia berpikir bahwa Zhang Yi tidak akan bisa menciptakan malam berbintang di siang hari bolong. Layar quest muncul, misi yang ditakdirkan telah dipicu. Tujuannya adalah untuk menyusun puisi di tempat, dan menggerakkan hati Ju Wuao dan penatua King Lian. Setelah selesai, 20 poin mana akan dihargai. IQ yang diturunkan akan menjadi konsekuensi dari kegagalan. Dan batas waktu adalah 15 menit. Zhang Yi memutuskan untuk memastikan untuk memuaskan King Lian dan Jun Wuao. Dia menerima saran King Lian. Jun Wuao tersenyum, dia berpikir bahwa ketika datang ke puisi, Zhang Yi tidak lain adalah seorang amatir.
Zhang Yi menggunakan teknik rahasianya, teknik ingatan. Apa yang dilakukan tekniknya adalah mencari ingatannya ketika dia masih di bumi. Ketika dia menemukan puisi yang diinginkannya, dia mengatakan bahwa dia memiliki puisi yang didedikasikan tidak hanya untuk semua orang di sana, tetapi juga untuk tuannya, Yue Yao. Semua orang terkejut, kecuali Zhang Loyan yang menjadi bahagia. Zhang Yi mengangkat secangkir anggurnya dan memulai puisinya. Kapan bulan akan jernih dan cerah? Dengan secangkir anggur di tangan saya bertanya pada langit biru. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Zhang Yi menyebabkan manifestasi langit dan bumi. Para murid tidak percaya untuk melihat manifestasi meskipun Zhang Yi hanya membaca satu baris. Zhang Yi melanjutkan, saya tidak tahu di lingkup surgawi, apa nama malam yang meriah ini. Saya ingin terbang pulang, mengendarai udara, tetapi takut dingin di sana, mansion batu giok dan kristal sangat tinggi. Gambar bulan emas di atas istana emas tiba-tiba terwujud. Para murid mengidentifikasi manifestasi dan menghargai apa yang mereka lihat. Jun Wuao dan Jun Wuyan menghargai puisi itu, manifestasi, Ang Zhang Yi. Zhang Loyan mengatakan bahwa bulan sangat bulat dan besar, tampak enak baginya. King Lian tidak percaya hari itu berubah menjadi malam. Zhang Yi melanjutkan puisinya. Menari kebayangan, saya tidak lagi merasakan Dasivana. Dia mengitari menara Vermilion, membungkuk ke pintu sutra, bersinar pada mereka yang berbohong tanpa tidur. Di sekte Daois, Yue Yao berdiri di atas atap. Dia melihat manifestasi bulan bundar ke arah sekte dia bertanya-tanya apakah Zhang Yi memamerkan keterampilannya dan memicu manifestasi langit dan bumi. Dan dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sedikit sedih setelah melihat manifestasi. Ketika Zhang Yi melanjutkan puisinya, bulan emas bulat meleleh, dan gambar istana emas menjadi tidak stabil. Para murid memperhatikan bulan yang melilitkan dan memudar, seorang murid ingat gadis yang meninggalkannya. Seorang murid wanita menangis dan berkata bahwa Zhang Yi mungkin orang yang mungkin tidak bisa dia dapatkan sepanjang hidupnya. Jun Wuao diadakan Jun Wuyan. Dia berpikir bahwa benar-benar ada banyak kesalahan dalam hidup, sama seperti cintanya pada saudara perempuannya. King Lian menjadi cemburu pada Yue Yao. Zhang Loyan berpikir bahwa semua orang bertingkah aneh setelah mendengar puisi Zhang Yi, yang merupakan kelabukan yang tidak masuk akal baginya. Zhang Yi membacakan baris terakhir puisinya, dan manifestasi benar-benar menghilang. Para murid wanita bersumpah untuk jatuh cinta dengan Zhang Yi sepanjang hidup mereka. Sementara seorang murid pria, menjadi berharap bahwa ia dapat menemukan cinta sejatinya di masa depan. Mereka merasa sangat diberkati setelah mendengar puisi Zhang Yi. Murid-murid bumi sekte bersorak dan memuji Zhang Yi. Jun Wuao menggenggam tangannya, dia memuji Zhang Yi dan mengatakan bahwa dia malu pada dirinya sendiri. Zhang Yi mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang malu karena itu hanya pertukaran literatur, tidak ada kompetisi. Zhang Yi menerima 20 poin sihir. King Lian merasa seperti badut, dia ingin mempermalukan Zhang Yi, tetapi dia akhirnya membuat puisi yang brilian sebagai gantinya. Dia merasakan bahwa di antara garis-garis puisi Zhang Yi, dia menyembunyikan cintanya pada Yue Yao. Dia tidak bisa menerimanya, dia berpikir bahwa dia satu-satunya yang bisa memenangkan hati Zhang Yi. King Lian dengan jujur mengatakan kepada Zhang Yi bahwa tidak ada yang baik tentang Yue Yao, dan Yue Yao tidak layak untuknya. Dia bertanya kepada Zhang Yi apakah dia akan melafalkan puisi untuknya jika dia diberi kesempatan, dan jika dia pernah menempatkannya di dalam hatinya. Yi berada dalam situasi yang sulit, satu gelombang belum turun, tetapi yang lain sudah datang untuk menyerang. Dia bertanya pada King Lian mengapa dia harus memberinya cintanya, bukan murid-murid dan memberitahunya bahwa dia bisa menjadi siapapun, tetapi pada akhirnya, dia masih bukan tuannya Yue Yao. Zhang Yi meminta maaf bahwa di matanya, King Lian hanyalah senior yang berhati hangat karena mereka hanya saling kenal untuk waktu yang singkat. King Lian tidak bisa menerima kata-kata Zhang Yi. Dia memegang bahu Zhang Yi dan memberitahunya bahwa dia mencuri pakaiannya, yang berarti dia menyukainya. Dia mengatakan bahwa tidak apa-apa karena dia bisa mengerti pemuda pria muda seperti dia. Mata Zhang Loyan melebar, dia terkejut mengetahui bahwa kakak seniornya benar-benar cabul. Jun Wuao dengan sarkastik mengatakan bahwa dia mengagumi hobi khusus Zhang Yi. Jun Wuyan menyatakan bahwa semua pria kecuali kakaknya hanya membuat orang mesum.
King Lian mendorong Zhang Yi di sudut, dia memerah dan panik. Dia menjelaskan bahwa dia ingin tahu jadi dia membawanya untuk belajar. Zhang Yi ingin mengembalikan pakaian tetapi ketika dia memeriksa sakunya, pakaian sudah hilang. Dia menyadari bahwa sistem mengambil pakaian setelah dia menyelesaikan tugas. King Lian mengatakan bahwa penjelasan adalah penutup, dan penutup adalah kebenaran. Dia berjanji kepada Zhang Yi bahwa mereka akan membahas Dao setiap hari jika dia bersedia menjadi muridnya. Dua wanita muncul dari jendela dan mengutuk King Lian. Kedua tetua yang bertanggung jawab untuk melindungi Zhang Yi datang untuk mengeluarkannya dari Sekte Bumi. Zhang Yi tidak bisa membantu tetapi memiliki mata berkaca-kaca setelah melihat para penatua Guardian. Dia senang bahwa dia tidak menyerah. King Lian mengklaim bahwa dia adalah penguasa wilayah itu, dan dia tidak akan membiarkan wanita dari Sekte Daois berperilaku di sana dengan kejam. Dia mengeluarkan senjatanya dan melompat ke arah para tetua Guardian. Para penatua Guardian membentuk serangan gabungan, bola emas terbentuk di antara tangan mereka dan melemparkannya ke arah King Lian. King Lian mengayunkan senjatanya dan melewati jendela yang sama, kedua tetua Guardian dibuang keluar dari paviliun. Mereka berjanji bahwa mereka pasti akan kembali. Zhang Luoyan dan Zhang Yi menjadi sangat ketakutan. King Lian mengatakan bahwa mereka bisa berteriak sekeras yang mereka bisa, dan bahkan jika mereka berteriak kering tenggorokan, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Sebuah pusaran muncul di langit, dan tiga tokoh wanita muncul. Sosok di tengah, memberitahu King Lian untuk tidak terbawa. Semua orang terkejut. Itu Yue Yao. Yue Yao mengatakan bahwa dengannya di sana, King Lian seharusnya tidak berpikir tentang menyentuh murid-muridnya. Kedua tetua itu tampak bangga dan agresif. Zhang Luoyan dan Zhang Yi menjadi sangat bersemangat. Jun Wuyan menutupi mata Jun Wuao, yang mulai menghargai keindahan Yue Yao, dan mengatakan bahwa dia cemburu dengan Zhang Yi karena memiliki tuan yang baik. Murid-murid Earthsect adalah cinta yang terkejut di keindahan Yue Yao. Mereka juga ingin memiliki tuan yang indah, dan beberapa murid wanita iri dengan keindahan Yue Yao. Yue Yao menjadi pendetek. King Lian mengatakan kepadanya bahwa itu adalah muridnya yang berharga yang mengambil inisiatif dengan mengintip ketika dia mandi dan mengambil pakaian intimnya. Yue Yao percaya pada muridnya dan mengatakan bahwa Zhang Yi tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu karena dia mengolah jalan kaki tanpa belas kasihan. Pendapat Sekte Bumi bervariasi, beberapa percaya bahwa Zhang Yi adalah seorang pria yang mulia, beberapa berspekulasi bahwa ia mungkin menjadi binatang buas dalam pakaian manusia, beberapa ingin menyumbangkan pakaian mereka dan beberapa yang disetujui dari tindakan sesat. Zhang Yi menjadi pucat, berpikir bahwa dia akan mengalami kematian sosial, reputasinya hilang, dia tidak akan memiliki rasa malu pergi, dan dia akan setengah mati. Yue Yao mengubah topik itu, dia mengatakan bahwa sejak diskusi Dao selesai, Sekte Bumi harus membiarkan muridnya pergi. Dia membiarkan kekuatannya menyebar dan berkata bahwa dia berharap bahwa King Lian tidak akan menyalahgunakan kekuatannya untuk menggertak yang lemah, atau yang lain, dia tidak akan sopan lagi. King Lian terengah-engah sambil berpikir betapa menakutkan Yue Yao. Dia tidak bisa melawan dan dia tidak bisa menelepon untuk bantuan karena pemimpin sekte mereka berada dalam pelatihan pintu tertutup. King Lian menyerah, tetapi dia mengutuk Yue Yao dan berjanji untuk membalas budi 2 kali di masa depan. Dia mengklaim bahwa Zhang Yi akan menjadi miliknya cepat atau lambat. Yue Yao mengatakan bahwa apa yang terjadi di masa depan tidak masalah baginya, dia hanya ingin Zhang Yi pergi tanpa terluka. Dan dengan itu, Yue Yao mengambil cuti. King Lian memutuskan untuk memberi Zhang Yi sesuatu ekstra karena itu tidak berbahaya. Dia dengan paksa menyerahkan produk khususnya kepada Zhang Yi. Zhang Yi memerah, dia mencoba menolak, dan dia terus menjelaskan bahwa dia bukan cabul. Zhang Luoyan, Jun Wuao, Jun Wuyan mengatakan kepada Zhang Yi bahwa dia tidak perlu menjelaskan karena semua orang mesum selalu mengklaim bahwa mereka tidak sopan. Zhang Yi dan Zhang Luoyan turun ke paviliun dan berjalan di tengah-tengah murid Earthsect. Murid Sekte Bumi mengajukan tawaran perpisahan mereka, dan meminta saudara kandung Zhang untuk menjaga diri mereka sendiri dan sering bermain di masa depan. Murid Sekte Bumi, baik pria maupun wanita, memberi Zhang Yi beberapa pakaian mereka. Zhang Yi memerah dan menolak hadiah, dia menjelaskan bahwa dia tidak benar-benar memiliki hobi mengumpulkan pakaian.
Dia menangis secara internal, dia berpikir bahwa konsepnya murni hendaknya runtuh. Beberapa murid sekte bumi betina menggunakan berbagai jenis makanan untuk menyuap Zhang Luoyan, mereka ingin dia memberikan surat cinta mereka kepada Zhang Yi dan menambahkan beberapa kata pujian. Zhang Luoyan meneteskan air liur saat melihat berbagai makanan di depannya. Dia ingin mengambil semua makanan. Zhang Yi meraih keras Zhang Luoyan dan berlari, menyeret Zhang Luoyan. Zhang Luoyan menangis ketika dia menjauh dari lezat. Bulan purnama sudah ada di langit ketika Zhang Luoyan dan Zhang Yi tiba di Sekte Daois. Mereka berjalan tanpa hambatan, tidak ada murid di luar pada waktu itu. Zhang Luoyan membawa karung coklat besar di punggungnya. Mencapai Sekte Daois, Zhang Yi melepaskan desahan lega. Zhang Luoyan membuka karung itu, dia terpesona oleh jumlah makanan yang dia panen. Dia berpikir bahwa mengikuti kakak seniornya adalah yang terbaik. Seorang murid Sekte Daois wanita berlari ke arah mereka dan memberitahu Zhang Yi bahwa tuannya Yue Yao telah menunggu di bulan bayangan memuncak untuk waktu yang lama. Dan sepertinya dia memiliki sesuatu yang penting untuk memberitahu Zhang Yi. Zhang Yi dengan riang mengakui informasi itu. Dia berpikir bahwa tuannya Yue Yao mencarinya untuk menikmati pemandangan yang indah dan menghabiskan malam bersamanya. Di bayangan bulan, Yue Yao berdiri sambil menatap pemandangan yang indah. Zhang Yi mengintip di belakang pohon sambil menghargai kecantikan tuannya. Kepala Yue Yao berbalik, dia tahu bahwa Zhang Yi sudah ada di sana sehingga dia mengatakan bahwa tidak perlu dia menyelinap. Zhang Yi memuji kekuatan tuannya dan berjalan ke arahnya. Yue Yao menyuruhnya serius sejak dia memanggilnya di sana untuk bisnis. Dia memuji Zhang Yi karena baik-baik saja di bumi sekte, tetapi menambahkan bahwa pengalaman yang ia peroleh terlalu kecil, yang hampir tidak ada pemanasan. Yue Yao memberitahu Zhang Yi bahwa 3 hari kemudian, dinasti Zhou Grid akan mengadakan kompetisi pemenggalan binatang yang merupakan peluang besar untuk pelatihan dan layak untuk dikunjungi. Kompetisi pemenggalan BEAST adalah pertemuan besar yang dipegang oleh dinasti Zhou yang hebat, dan banyak pembudidaya akan berpartisipasi. Zhang Yi mengharapkan Ye Haoran, orang yang membangkitkan tubuh suci murid ganda untuk menghadiri persaingan. Yue Yao mengatakan bahwa wajar untuk Ye Hao berlari untuk berpartisipasi karena dia adalah murid besar surgawi sekte dan juga membangkitkan tubuh suci murid ganda. Dia khawatir dengan pikiran bahwa Zhang Yi pasti akan melawan Ye Hao berlari. Zhang Yi mengatakan kepada tuannya untuk tidak khawatir, dia dengan bangga mengatakan bahwa dia tidak akan membawa rasa malu kepada Sekte Daois. Dan karena dia menang melawan Ye Hao berlari dalam sastra, dia akan bisa mengalahkannya dalam seni bela diri juga. Yue Yao puas dengan kata-kata Zhang Yi, dia memberinya senjata ilahi untuk memastikan keselamatan Zhang Yi. Pedang itu disebut pedang yang, itu ditempa bersama dengan pedang bulan dan mengandung energi yang paling, dan dapat memotong semua makhluk hidup. Zhang Yi menerima pedang, dia mengucapkan terima kasih kepada tuannya karena selalu baik kepadanya. Dia tidak tahu bagaimana cara membayar kebaikan tuannya. Tugas takdir tiba-tiba diaktifkan. Dalam 3 menit, Zhang Yi harus berbagi buah Daois dengan tuannya Yue Yao. Hadiahnya adalah teknik pedang put abadi, dan hukumannya adalah untuk tertabrak petir surgawi sekali. Zhang Yi memberi tahu tuannya bahwa dia akan memberikan barang bagusnya sebagai pembayaran untuk pedang yang baik yang dia berikan. Yue Yao memerah, berpikir bahwa Zhang Yi berbicara omong kosong. Zhang Yi mengeluarkan buah Daois. Yue Yao bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan buah yang seharusnya mustahil baginya untuk didasarkan pada kultivasinya. Dia berharap Zhang Yi tidak mengambil jalan pintas. Zhang Yi menjelaskan bahwa dia mendapatkan buah setelah memenangkan diskusi Daois dengan senior King Liannya. Dia mendesak tuannya Yue Yao untuk memakan buah untuk membantunya melewati tahap kesusahan. Yue Yao mengatakan kepadanya untuk lebih memperhatikan dirinya sendiri karena dunia kejam dan orang-orang apatis. Dia memarahinya karena memberikan hal-hal berharga kepada orang lain tanpa peduli. Zhang Yi menjelaskan bahwa dia bukan hanya siapapun, dan dia memberinya pedang yang jauh melebihi nilai buah Daois. Yue Yao dengan malu-malu mengatakan kepadanya bahwa dia hanya memberikan pedang karena dia khawatir dia akan memalukan kepada Sekte Daois. Zhang Yi memecahkan buah Daois menjadi 2 dan mengancam tuannya untuk mengambil setengah lainnya, jika tidak, dia akan berpegang pada sisinya sepanjang malam. Yue Yao mengatakan bahwa dia akan menerima tawaran itu sekali,
dan tidak pernah lagi. Zhang Yi mampu menyelesaikan tugas. Teknik pedang sebenarnya terdiri dari ayat-ayat. Itu terus menuangkan ke dalam benaknya, jadi dia bisa memahami secara otomatis. Dia memutuskan untuk mencobanya ketika kesempatan datang. Zhang Yi tiba-tiba berkata bahwa dia ingin secara pribadi melihat Yue Yao memakan buah. Yue Yao ingin bernalar, tetapi dia bosan bertengkar dengan Zhang Yi. Dia mengambil inisiatif dan memakan buah terlebih dahulu. Aura emas bertabrakan dengan tubuhnya. Ki spiritual yang terkandung dalam buah Daois begitu kuat sehingga kekuatan yang kuat terus bertabrakan dengan tubuhnya. Zhang Yi makan setengah dari buah Daois. Sebagai buah yang mengandung kekuatan surga, Zhang Yi merasa bahwa efeknya jauh melebihi harta karun surgawi biasa. Yue Yao terkejut betapa cepat Zhang Yi menelan dan menyerap buah Daois dengan mudah. Dia berpikir bahwa bahkan dengan tubuh suci tertinggi, seharusnya tidak secepat itu. Zhang Yi merasa hebat setelah makan dan menyerap buah. Dia yakin bahwa dengan kekuatan buah Daois dan pedang Yang, dia akan dapat mengalahkan Ye Haoran pada persaingan pemenggalan bis. Yue Yao memberitahunya untuk tidak meremehkan musuh karena menurut informasi mereka, kekuatan Ye Haoran lebih tinggi dari Zhang Yi. Mereka berdua memiliki tubuh suci, tetapi kekuatan Ye Haoran melampaui Zhang Yi. Zhang Yi bertanya-tanya, apakah ada semacam orang yang lebih tinggi yang mendukung Ye Haoran? Meskipun kabar buruk, dia masih bertekad untuk mengalahkan Ye Haoran. Zhang Yi berjanji pada Yue Yao bahwa dia akan bertindak dengan hati-hati dan berurusan dengan musuh dengan hati-hati. Yue Yao menyetujui, dia kemudian mengatakan bahwa Zhang Loyan akan menemaninya untuk mendapatkan pengalaman. Meskipun Zhang Loyan berusaha sedikit, kekuatannya masih dapat diterima sehingga Zhang Yi dengan enggan setuju. Dia hanya berharap bahwa Zhang Loyan tidak akan menyebabkan masalah lagi pada persaingan pemancian bis. Dalam perjalanan ke persaingan pemenggalan binatang, Zhang Yi beristirahat di cabang pohon sementara Zhang Loyan memanggang seluruh babi dan makan manisan hulu. Zhang Yi tidak bisa membantu tetapi mengomentari seberapa rakus Zhang Loyan. Zhang Loyan membalas dan mengatakan bahwa Zhang Yi tidak mengerti hidup sama sekali. Dia berbalik dan berencana mencari beberapa jamur untuk dipanggang dengan babi. Zhang Yi menyuruhnya berhati-hati karena mereka hampir berada di tempat di mana persaingan pemenggalan itu diadakan. Lebih banyak binatang iblis akan mulai muncul. Dari semak-semak, mata binatang bersinar merah saat melihat babi panggang. Itu adalah kucing putih bersayap raksasa. Ini menggigit babi dan terbang. Zhang Yi segera bangkit dan mengeluarkan pedangnya. Zhang Loyan tidak bisa menahan tangisan setelah melihat babi dia dipanggang sepanjang pagi dibawa pergi. Mereka mengejar kucing raksasa, bersayap putih. Zhang Loyan yang mencari jamur lebih dekat ke kucing bersayap daripada Zhang Yi. Mata kucing raksasa, bersayap putih itu berkedip, sudah lama sejak itu sudah makan daging yang dimasak oleh manusia. Binatang itu menjilat babi saat terbang. Zhang Loyan muncul di belakang kucing putih dan menuntutnya untuk mengembalikan babi panggang. Dia melompat ke arah kucing putih dan bit ekornya. Kucing raksasa, bersayap putih menjerit ketika air mata mengalir dari matanya. Ini mengibaskan ekornya dengan penuh semangat dan menuntut Zhang Loyan untuk melepaskannya. Zhang Loyan menjadi lebih merupakan binatang buas daripada kucing putih, dia tidak ingin melepaskannya. Kucing memutuskan untuk mengabaikan rasa sakit dan makan babi, itu tidak ingin mati rasa lapar. Zhang Yi menyusul dan segera menggunakan seni immortal binding. Golden Key mengikat kucing putih bersayap raksasa. Tali perlahan menghilangkan kekuatan binatang buas, binatang itu tampaknya berjuang dengan menjaga bentuknya. Binatang itu jatuh dan debu memenuhi area. Visi Zhang Yi dan Zhang Loyan terhambat. Ketika debu menipis, mereka melihat seorang gadis kecil bersayap dengan telinga kucing. Dikatakan bahwa itu lapar dan ingin makan lebih banyak. Zhang Loyan berpikir bahwa itu tampak lebih enak dari sebelumnya, sementara Zhang Yi bertanya-tanya apa yang terjadi. Gadis bersayap kecil itu bertingkah lucu dan memohon kepada Zhang Yi dan Zhang Loyan untuk tidak melakukan sesuatu padanya atas daging. Zhang Yi mengatakan bahwa tidak ada gunanya lucu, dan dia harus membayar dengan sesuatu yang praktis. Sementara Zhang Loyan ingin makan binatang buas bersayap. Gadis bersayap kecil itu menangis dan memanggil Zhang Loyan dan Zhang Yi Devils. Itu berhenti sejenak, berpikir bahwa dia tidak punya pilihan.
Dia bertindak imut lagi dan mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah reinkarnasi dari bias Bai Ze, yang harus dilindungi. Zhang Luoyan berpikir bahwa dia akan lebih enak. Zhang Yi berpikir bahwa dia hanya menggertak karena Bai Ze tidak terlihat seperti itu sama sekali. Tugas takdir dipicu. Dalam 5 menit, Bai Ze yang bereinkarnasi harus ditundukkan, 15 poin kekuatan sihir akan dihargai dan Zhang Luoyan menjadi anjing adalah penalti. Zhang Yi berpikir bahwa itu adalah situasi yang saling menguntungkan baginya, dan dia dapat mengkonfirmasi identitas gadis bersayap kecil itu. Dia memberitahu Zhang Luoyan bahwa sebagai murid sekte Daois, mereka tidak dapat membunuh hewan tanpa alasan. Dia menyarankan bahwa lebih baik jika mereka menaklukkannya dan membiarkannya menjadi alat transportasi mereka. Zhang Luoyan setuju tetapi mengatakan bahwa dia masih memakan gadis bersayap kecil setelah menjadi alat transportasi mereka. Gadis bersayap kecil itu menangis dan memohon Zhang Luoyan untuk menjadi manusiawi. Zhang Yi menggunakan binatang buas yang menjinakkan seni untuk gadis bersayap kecil itu. Tapi dia bingung ketika kepulan asap muncul di sampingnya. Penundusan gagal, Zhang Luoyan menjadi anjing, durasinya suatu hari. Zhang Luoyan menangis ketika dia menuduh Zhang Yi. Seni taming binatang normal tidak mampu menundukkan Bai Ze. Gadis bersayap kecil itu menertawakan Zhang Luoyan, dia mengatakan bahwa meja telah berbalik dan Zhang Luoyan tidak akan bisa memakannya sejak dia menjadi anjing. Zhang Luoyan menamparkan gadis bersayap kecil itu dengan cakarnya. Gadis bersayap kecil itu dibuang oleh tamparan itu. Dia berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang salah bagi Zhang Luoyan agar tetap begitu kuat bahkan setelah berubah menjadi seekor anjing. Zhang Yi mengambil kesempatan untuk menandatangani kontrak pelayan utama dengan gadis bersayap kecil itu. Gadis bersayap kecil itu tertangkap basah. Aura spiritual Zhang Yi yang kuat memaksanya ke dalam kontrak pelayan utama. Zhang Yi memanggil gadis kecil bersayap kecil Bai Ze. Dia menepuk kepala Little Bai Ze dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi alat transportasi. Little Bai Ze tidak bisa membantu tetapi menyukai kepala-kepala, dia berpikir bahwa itu adalah bagaimana Zhang Yi menipu orang lain. Zhang Luoyan menyarankan untuk menggunakan Bai Ze kecil sebagai makanan darurat. Zhang Yi mengatakan kepadanya bahwa dia harus khawatir tentang dirinya terlebih dahulu, atau dia akan selamanya menjadi anjing yang lucu. Zhang Luoyan menendang Zhang Yi dan memintanya untuk bertanggung jawab. Zhang Yi berhenti menggodanya dan memberitahunya bahwa mantra harus diangkat keesokan harinya. Mereka bergerak maju menuju tempat kompetisi bis-bis. Little Bai Ze menggoda Zhang Luoyan, dia memanggilnya anjing yang baik dan memerintahkannya untuk mengikuti. Zhang Luoyan merasa kesal. Keesokan harinya, dalam kompetisi pemenggalan binatang Gunung Neter, saudara laki-laki senior yang hebat dari Sekte Surgawi, Ye Haoran merasa bosan memandangi kerumunan yang berkumpul di bawah paviliun tempat dia berada. Dia berpikir bahwa kompetisi pemenggalan binatang buas telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk bahwa bahkan seniman bela diri yang lemah telah datang untuk berpartisipasi. Xie Ji, yang merupakan roh misterius yang memiliki tubuh, muncul di belakangnya. Dia mengatakan bahwa dia akan membantu dia jika dia membutuhkannya. Ye Haoran mengklaim bahwa dia bisa memenangkan kompetisi tanpa bantuannya. Dia mengatakan bahwa intinya telah dilanggar setelah dia dengan paksa membuatnya membangkitkan tubuh murid ganda. Xie Ji menjelaskan bahwa dia tidak tahan dengan tubuh suci yang tertinggi dan ingin Ye Haoran juga menjadi lebih kuat. Ye Haoran mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli bagaimana, dia ingin mendapatkan kekuatan melalui usahanya sendiri. Dan mengatakan bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi karena dia sudah tinggal di dalam tubuhnya selama 3 tahun. Xie Ji mengatakan bahwa dia tidak bisa melepaskan dirinya karena dia menyukai aroma darah kamu. Dia mencubit pipi Ye Haoran dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan mengatakan bahwa dia adalah roh sehingga orang lain tidak dapat mendeteksinya, dan mereka tidak akan tahu bahwa dia memiliki wanita pribadi. Ye Haoran tersipu dan dibiarkan terdiam. Beberapa seniman bela diri di belakang Ye Haoran mengolok-oloknya, mengatakan bahwa ia telah menjadi sok dan bahwa tubuh suci murid ganda akan membuat ramuan spiritual yang hebat. Ye Haoran marah dan menggunakan teknik yang membunuh mereka yang mengolok-oloknya. Dia mengatakan bahwa mereka adalah sampah yang bahkan lebih rendah dari serangga dan tidak pantas hidup di dunia itu. Darah ki dari mereka yang terbunuh berkumpul menuju pipa tembakau Xie Ji.
Dia kecewa karena dia baru saja mengumpulkan beberapa ki darah tingkat rendah, tetapi dia menghibur dirinya sendiri dan mengatakan bahwa itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Orang-orang yang melihat kejadian itu takut pada Ye Haoran. Mereka melihatnya sebagai tampan, tak tertandingi dan kejam. Pria menakutkan memang. Little Bai Ze terbang menuju kompetisi pemenggalan binatang Gunung Neter dengan Zhang Loyan dan Zhang Yi di belakangnya. Zhang Yi dengan cemas menyuruhnya melambat sementara Zhang Loyan, sambil makan manisan hulu, mendesaknya untuk terbang lebih cepat. Little Bai Ze menangis, dengan kecepatannya dan momentum yang dia bangun, dia tidak bisa berhenti lagi. Dia terbang menuju puncak paviliun, berseru Ye Haoran. Little Bai Ze jatuh di samping kamu Haoran. Zhang Yi khawatir betapa mudahnya Bai Ze crash. Zhang Loyan dan Little Bai Ze merasa pusing, Zhang Loyan bahkan muntah. Ye Haoran menatap Zhang Yi. Yang Zi memperhatikan Ye Haoran dan menyambutnya orang-orang di bawah paviliun yang diaduk dengan penampilan Zhang Yi yang tiba-tiba. Mereka berbagi pendapat dan berita terbaru yang mereka dengar tentang Zhang Yi. Dinasti Zhou yang hebat, 3 utusan khusus muncul dan menuntut kerumunan untuk diam. Dan mengumumkan bahwa kompetisi pemenggalan binatang akan dimulai. Kerumunan menjadi bersemangat setelah mendengar bahwa kompetisi akan dimulai, dan saat melihat para pejabat dinasti Zhou besar. Zhang Yi, Bai Ze kecil, Zhang Loyan, dan Ye Haoran memusatkan perhatian mereka pada para pejabat. Para pejabat memberi tahu kerumunan bahwa kompetisi BIS adalah peristiwa 3 tahunan, yang mengundang para pembudidaya muda di seluruh dunia untuk membunuh setan dan binatang buas, dan untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat jelata. Pejabat itu mengatakan bahwa orang yang membunuh binatang buas paling iblis akan dinamai Master Immortal dan dihargai dengan 1.000.000 batu roh. Zhang Yi berpikir bahwa dinasti Zhou yang hebat adalah palsu untuk menggunakan pembudidaya sebagai alat untuk membersihkan yang terbaik secara gratis atas nama kompetisi. Zhang Loyan dan Little Bai Ze takut bahwa para petani akan menghilangkannya. Ye Haoran mengatakan kepada Zhang Yi bahwa dia mungkin telah kehilangan dalam literatur, tetapi tidak dalam kompetisi pemenggalan binatang buas. Dia bersumpah untuk membersihkan rasa malu. Zhang Loyan berpikir bahwa Ye Haoran bertindak seperti saudara seniornya. Tugas takdir dipicu. Dalam 3 jam, Zhang Yi perlu menang melawan Ye Haoran dalam kompetisi BIS. Buku keterampilan acak dan 30 poin kekuatan sihir akan dihargai. Hukumannya adalah tendon dan meridian yang rusak, dan tingkat budidaya akan berkurang. Zhang Yi termotivasi untuk mengalahkan Ye Haoran. Dia memprovokasi Ye Haoran. Di Gunung Neter, jauh di dalam hutan hitam. Para pejabat mengumumkan bahwa kompetisi pemenggalan binatang buas telah dimulai secara resmi. Para petani berlomba menuju bagian terdalam hutan, meneriakkan omong kosong, mengklaim binatang buas setan dan mengatakan beberapa hal cunipyo. Zhang Yi baru saja berjalan ke hutan bersama Zhang Loyan dan Bai Ze kecil di masing-masing bahunya. Zhang Yi khawatir bahwa kebisingan itu akan mengingatkan seluruh kelompok binatang buas iblis. Dia berpikir bahwa semua orang akan mati jika itu terjadi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Zhang Loyan dan Little Bai Ze telah memperlakukannya seperti gunung. Keduanya tidak peduli dan bahkan berani memerintahkan Zhang Yi. Sementara itu, di sisi Ye Haoran, Xie Ji memanggil Ye Haoran Little Hao Hao dan bertanya kepadanya apakah dia punya rencana. Ye Haoran menuntut untuk dipanggil Ye Haoran, dan dia menjelaskan rencananya kepada Xie Ji. Dia berencana untuk membiarkan orang lain mencari jalan terlebih dahulu, mereka hanya akan mengamati situasinya secara diam-diam, dan kemudian menangkap semua binatang buas dalam sekali jalan ketika saatnya tiba. Xie Ji memuji tuan rumah yang dia pilih. Para pembudidaya di depan, berhenti karena terkejut. Mereka melihat sosok raksasa, dikelilingi oleh aura merah yang berapi-api. Mereka tidak berpikir itu hanya binatang setan normal, mereka bisa merasakan aura tebal binatang buas mangsa dan atmosfer mulai terbakar. Semua orang bersiap untuk melawan binatang buas itu. Binatang buas itu menuntut mereka mengidentifikasi binatang buas itu sebagai Raja Shiba Inu, seekor binatang buas dalam tahap spiritualisasi. Mereka merasa tidak beruntung dan dengan cepat menghindar. Sebagian besar pembudidaya bertindak terlalu terlambat dan tersingkir oleh tuduhan Shiba Inu. Shiba Inu berhenti dalam kebingungan ketika melihat seorang seniman bela diri berdiri tanpa bergerak di depannya.
Nama pria itu adalah Ma Xianxi, seorang ahli dalam sekte elemen campuran. Dia mengatakan kepada orang banyak untuk meninggalkan Shiba Inu kepadanya. Para seniman bela diri memandangnya dan mereka senang melihat bahwa orang yang mendapat yang pertama dalam kompetisi bis-bis yang terakhir berjuang untuk mereka. Mereka yakin dia bisa mengalahkan segala jenis binatang tertinggi. Di depan Raja Shiba Inu, Ma Xianxi mengklaim bahwa seorang penanam lebih dari 200 kg bahkan tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Seekor anjing belaka dengan tulang belakang yang rusak hanya bisa menggonggong dan diinjak-injak sampai mati olehnya. Dia meminta para pembudidaya di sekitarnya untuk mengawasinya karena dia akan membunuh Raja Shiba Inu dengan sedikit usaha. Dia mulai mengeksekusi teknik Whip Lightning Thousand Bird-nya. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan tekniknya, Raja Shiba Inu meninju Ma Xianxi yang membuatnya terbang. Saat berada di udara, ia menuduh Raja Shiba Inu karena tidak memiliki moral. Sebuah lubang terbentuk ketika dia menabrak tanah, dan dia kehilangan kesadaran. Para pembudidaya memanggil namanya. Zhang Yi muncul dan mengatakan bahwa pertarungan itu sangat menyenangkan. Para pembudidaya laki-laki dengan riang mengelilingi Zhang Yi. Zhang Yi terganggu dengan dikelilingi oleh fanboy-nya. Ma Xianxi, yang berada di tandu yang dibawa oleh para petani, memegang lengan Zhang Yi dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan meninggalkan Raja Shiba Inu di tangan Zhang Yi. Dia menutup mata Ma Xianxi dan menyuruhnya beristirahat dengan tenang. Dia berjanji akan membalas dendam dan mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi. Ma Xianxi merasa jengkel dan mencoba mengambil tangan Zhang Yi dari wajahnya. Para petani panik ketika Raja Shiba Inu mulai menyerang sekali lagi. Zhang Yi menuntut para pembudidaya yang berkeliaran untuk keluar dari jalan. Dan dia akan mengurus Raja Shiba Inu, yang dia sebut hidangan pembuka. Dia ingin mencoba menggunakan pedang yang dia berencana untuk menangkap Raja Shiba Inu lengah dan menyelesaikan hal-hal dengan cepat. Dia berlari melalui Raja Shiba Inu. Zhang Yi muncul di belakang Raja Shiba Inu, dan sementara dia mengariskan pedangnya, tebasan pedang membuat Raja Shiba Inu mengerang kesakitan. Bulu Raja Shiba Inu menghilang. Jika bukan karena pertahanannya yang tinggi, itu akan pecah berkeping-keping. Segera melarikan diri, Zhang Loyan dan Little Bai Ze mengejar ekornya. Raja Shiba Inu mati-matian mencalonkan diri untuk hidupnya. Para petani mulai berkumpul di sekitar Zhang Yi sekali lagi, menyanyikan pujian. Zhang Yi mengatakan kepada mereka untuk tidak terlalu tergila-gila dengannya, dan mengingatkan semua orang tentang tugas kompetisi pemenggalan binatang buas. Di suatu tempat di hutan, Ye Haoran menyatakan penghinaannya. Dia mengatakan bahwa semuanya baru dimulai. Zhang Loyan dan Little Bai Ze kembali terburu-buru sambil menangis. Debu tebal menutupi binatang buas setan yang mengejar mereka. Semua orang panik melihat tentara binatang buas setan datang ke arah mereka, termasuk Zhang Yi. Zhang Yi tidak bisa membantu tetapi dengan sia-sia bertanya kepada Zhang Loya dan Little Bai Ze bagaimana mereka memikat binatang buas itu. Alih-alih berlari, para pembudidaya bertugas ke arah tentara binatang buas setan. Kamu Haoran muncul dan bergabung dengan pertempuran. Dia membunuh binatang buas setan satu demi satu. Zhang Yi berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat baginya untuk menggunakan teknik pedang penyair abadi yang sistemnya hadiah baru-baru ini. Pedang emas muncul di sekitar Zhang Yi. Dia membacakan garis dan menggunakan teknik pedang penyair abadi, Torrent Sword Ki. Binatang setan di sekitar Zhang Yi mati segera. Dia membacakan baris lain, gelombang ki emas membanjiri daerah di sekitarnya dan sekelompok binatang buas iblis lainnya dimusnahkan. Semua orang merasakan emosi yang campur aduk melihat teknik Zhang Yi. Kutukan Zhang Loyan tiba-tiba terangkat dan dia kembali menjadi manusia. Little Bai Ze takut, mengharapkan Zhang Loyan untuk menggertaknya setelah kembali menjadi manusia. Di depan platform pengamatan, para pejabat sedang mendiskusikan berapa banyak binatang buas iblis yang dibunuh oleh teknik yang baru saja digunakan Zhang Yi. Mereka berspekulasi bahwa dia pasti telah membunuh 100 lebih dari 3.000 binatang setan. Para pembudidaya, termasuk Ye Haoran, dibiarkan kagum setelah melihat teknik Zhang Yi. Kamu Haoran memperhatikan kekuatan puitis yang dicampur dalam teknik ini. Zijie menyatakan bahwa dia ingin menangkap Zhang Yi dan mengisap darahnya kering. Zhang Yi menyapu pedangnya dan mengatakan bahwa menjadi kuat benar-benar kesepian, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan satu gerakan. Dan jika ada sesuatu,
dia bisa menggunakan langkah lain. Seekor harimau sedang memulung di depannya, dia melihat kamu Haoran di sisi yang berlawanan, jadi dia segera bertindak agar tidak membiarkan mangsanya direnggut. Harimau itu panik ketika memperhatikan bahwa itu ditargetkan. Harimau itu bisa menghindar dan melarikan diri. Pedang Zhang Yi bentrok dengan pedang Ye Haoran. Xie Ji menginstruksikan Ye Haoran untuk dengan cepat menggunakan kemampuan murid ganda. Dia menggunakan teknik itu dan menyatakan bahwa dia tidak akan berhenti kecuali salah satu dari mereka sudah mati. Zhang Yi mengatakan kepadanya bahwa dia akan melihat apa yang bisa dia lakukan. Ye Haoran menggunakan kemampuan murid ganda yang mendorong Zhang Yi menjauh. Zhang Yi menusuk pedangnya ke tanah untuk menghentikan dirinya dari didorong kembali. Ye Haoran lebih kuat dari yang dia kira, dia pikir Ye Haoran akan menjadi lawan yang baik baginya. Dia memprovokasi Ye Haoran. Ye Haoran mengatakan bahwa dia tidak ingin menggunakan kekuatan murid darah, tetapi Zhang Yi memaksanya. Dia menuntut Zhang Yi dan mengayunkan senjata merah ke arah Zhang Yi. Zhang Yi di samping untuk menghindari serangan itu dan dia segera melakukan serangan balik. Ye Haoran memblokir serangan balik Zhang Yi. Zhang Yi berbicara untuk memprovokasi Ye Haoran, tetapi Ye Haoran mengatakan kepadanya bahwa itu tidak berguna terhadapnya. Para budidaya di sekitar mereka melarikan diri, tidak ingin terjebak dalam pertarungan kedua orang. Mereka memperhatikan bahwa gerakan Anda Haoran lebih seperti sekte iblis. Beberapa menganggapnya sebagai hak istimewa untuk dapat menyaksikan duel antara dua jenius. Sementara keduanya bertarung, dua binatang setan mengambil kesempatan untuk membidik leher mereka. Zhang Yi dan kamu Haoran kesal dan mudah ditangani binatang buas setan. Mereka melanjutkan pertarungan mereka, kamu Haoran melemparkan belati ke arah Zhang Yi. Ye Haoran dapat mengubah ki darah menjadi berbagai senjata, taktiknya lebih fleksibel daripada yang Zhang Yi. Salah satu pejabat itu mendesak agar mereka harus menghentikan keduanya untuk melanjutkan kompetisi. Dua lainnya beralasan bahwa sulit untuk berhenti karena mereka begitu agresif, dan bahwa binatang buas iblis tidak akan berani mendekati keduanya. Ye Haoran memberitahu Zhang Yi bahwa dia telah mematahkan alirannya, dan bahwa dalam keadaan murid ganda, dia dapat melihat semua kelemahan Zhang Yi. Zhang Yi memutuskan untuk menggunakan kekuatan eksplosif dari tubuh suci tertinggi karena ia tidak dapat menghentikan pertarungan. Kekuatan Zhang Yi meningkat dan dia menjadi lebih agresif. Dia mendorong Mu Haoran. Ye Haoran hanya bisa memblokir dan menghindari serangan Zhang Yi. Dia tidak bisa percaya bahwa kekuatan tubuh suci lebih kuat daripada miliknya. Xie Ji menyaksikan pertarungan sambil meniup pipa tembakau. Dia memutuskan bahwa di antara keduanya, Zhang Yi lebih kuat, tetapi Ye Haoran memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menang, dan dia bisa menggunakannya untuk memerintah dunia budidaya. Ketiga pejabat itu muncul dan memerintahkan keduanya untuk berhenti berkelahi. Mereka mengatakan bahwa kompetisi pemenggalan binatang adalah untuk membunuh binatang buas setan dan tidak memiliki duel pribadi. Mereka mengumumkan bahwa kompetisi akan segera berakhir. Para petani tidak bisa percaya bahwa itu akan berakhir begitu saja. Sementara itu, Little Bai Ze dan Zhang Loyan memasak dan memakan binatang buas setan yang terbunuh, dan harimau yang akan dibunuh oleh Zhang Yi. Tulang ada di mana-mana di sekitar mereka, dan mereka masih lebih banyak memasak. Kamu Haoran mengklaim bahwa dia tidak akan kalah dari Zhang Yi dalam jumlah binatang buas yang terbunuh. Para pejabat menghitung jumlah monster yang terbunuh. Para pejabat tidak bisa percaya hasilnya. Ye Haoran menewaskan 3.600 binatang buas setan, sementara Zhang Yi menewaskan 3.650 binatang buas setan. Dan para kontestan lainnya membunuh kurang dari 1.000 binatang setan. Zhang Yi memenangkan kompetisi dan menerima gelar Immortal Master dan akan dihargai 1.000.000 batu roh. Zhang Yi berpikir bahwa sangat disayangkan bahwa pertarungannya dengan Ye Haoran tidak dapat memuaskannya. Ye Haoran merasa terhina setelah kalah bahkan dengan bantuan Xie Ji. Semua orang memuji Zhang Yi karena mendapatkan kekayaan dan ketenaran, dan mengasihani Ye Haoran karena bertemu Zhang Yi yang memiliki bakat yang lebih baik. Little Bai Ze dan Zhang Loyan memeluk Zhang Yi, mereka memujinya dan meminta beberapa bagian dari batu roh. Zhang Yi menyelesaikan tugas itu, ia mendapat 30 poin kekuatan sihir, dan buku keterampilan acak yang ia dapatkan adalah memanggil peluncur roket ki spiritual RPG.
Zhang Yi bingung tentang jenis teknologi teduh apa yang menjadi peluncur roket Ki spiritual RPG. Ye Haoran bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh Zhang Yi lain kali. Xie Ji menyuruhnya bersantai dan dia berjanji bahwa dia akan membantunya membalas dendam di malam hari. Pemimpin sekte-sekte surgawi Zhou dikeluar dari sebuah portal dan mengatakan bahwa dia telah menonton kompetisi dan terlalu memalukan baginya untuk keluar. Ye Haoran marah dan bertanya kepada pemimpin sekte siapa dia untuk mengejeknya. Dia mengatakan segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh pemimpin sekte sebagai pemimpin, dan mengatakan bahwa Zhou Di tidak berbeda dengan sampah. Zhou Di membalas, murid-murid sekte surgawi membela pemimpin sekte mereka. Mereka tidak bisa menerima sikap yang Anda berikan kepada sekte mereka, dan pemimpin sekte. Kamu Haoran berjalan pergi dan berjanji bahwa suatu hari dia akan membantai orang-orang di dunia dan membangun kembali dunia budidaya. Di mana dunia yang tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Pada malam hari, di penthouse of the Beast Reading Competition, Zhang Loyan dan Little Bai Ze tidur gemuk di lantai setelah menggunakan Spirit Stone. Zhang Yi menang sebagai makanan ringan untuk dimakan. Banyak pembudidaya wanita juga tidur di lantai. Mereka datang ke kamar Zhang Yi, mengatakan bahwa mereka ingin memberi selamat padanya dan minum anggur. Tetapi mereka tidak dapat menahan minuman keras mereka dan tidur segera. Para pembudidaya wanita yang seharusnya mabuk bertanya pada diri sendiri mengapa Zhang Yi belum bergerak. Mereka putus asa untuk kasih sayang Zhang Yi. Negara jiwa Xie Ji tiba-tiba memasuki ruangan, dia bergerak ke arah punggung Zhang Yi yang minum anggurnya. Tubuh suci yang tidak terhormat membuat Xie Ji gila. Tugas takdir tiba-tiba dipicu. Dalam 10 menit, Zhang Yi harus mengalahkan musuh yang tak terlihat. Hadiahnya adalah racun pil setengah langkah yang tersenyum, dan hukumannya adalah kehilangan organ acak. Zhang Yi bingung, tetapi ketika dia memikirkannya, dia bisa merasakan aura yang kuat di ruangan itu dan lehernya terasa dingin. Pada saat itu, dia panik. Tapi dia berpikir ketika menghadapi orang yang tidak diketahui, dia tidak boleh takut dan harus menghadapinya sambil tersenyum. Dia berpikir bahwa cara terbaik untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan menyerang terlebih dahulu. Dia memegang bahu Xie Ji dan mendorongnya ke lantai. Wajah Xie Ji mengungkapkan bahwa dia terkejut dan bingung. Pada saat yang sama, Zhang Yi berpikir bahwa ia dapat menekan musuh yang tidak terlihat. Akibatnya, auranya menekan Xie Ji. Jadi Xie Ji tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah itu, Zhang Yi mencubit pipi Xie Ji. Dia bertanya-tanya mengapa rasanya begitu lembut, tetapi dia pikir dia membayangkan sesuatu. Kali ini, Xie Ji mengambil kesempatan untuk mendorong Zhang Yi pergi. Dia kemudian melompat ke arah Zhang Yi, berpikir bahwa dalam keadaan jiwanya, dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Detik berikutnya, dia menekuk kaki kanannya, bersiap untuk menendang Zhang Yi. Tetapi Zhang Yi menggunakan seni observasi dan merasakan gangguan dalam aliran Qi. Akibatnya, dia menangkap kaki kanan Xie Ji sebelum menghantam wajahnya. Jadi Xie Ji bingung, sementara Zhang Yi tertawa dan menebak bahwa apa yang dia batuk adalah kaki. Untungnya, Xie Ji berhasil membebaskan kaki kanannya dari cengkeraman Zhang Yi. Tapi dia bertanya-tanya mantra apa yang dia gunakan untuk mendeteksi serangannya. Xie Ji kemudian bertindak seolah-olah dia ingin menggaruk Zhang Yi dan Blade Qi dibebaskan dari cakarnya. Jadi Zhang Yi menghindari pisau Qi sambil berteriak pada para pembudidaya wanita yang seharusnya mabuk untuk menghindar. Sedetik kemudian, Blade Qi menabrak para pembudidaya wanita dan pakaian mereka menjadi compang camping dan robek, tetapi alih-alih menjadi khawatir, mereka menyukainya. Dan mereka bahkan bersemangat karena mereka pikir Zhang Yi melakukannya pada mereka. Tapi Zhang Yi panik dan berjuang untuk menjelaskan bahwa itu bukan pekerjaannya. Akibatnya, Zhang Loyan dan Little Bai Ze terbangun karena kebisingan. Tepat setelah itu, Zhang Loyan bertanya kepada Zhang Yi apa yang sedang terjadi, dan jika dia menganiaya para pembudidaya betina. Pada saat itu, Xie Ji memutuskan untuk segera pergi karena semua orang di ruangan itu sudah bangun. Tapi Zhang Yi merasakan aura Xie Ji dan dia mengulurkan tangannya ke arah itu, tampaknya ingin mengambil sesuatu. Ketika dia mengambilnya, dia sejenak memerah dan merasa bahwa dia mungkin telah mengambil sesuatu yang aneh. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia seperti Adam yang telah mengambil buah terlarang. Lebih jauh, dia pikir dia telah menyentuh kekuatan para dewa.
Namun, Xie Ji menamparkan wajah Zhang Yi karena ini adalah pertama kalinya dia dihina seperti itu sepanjang hidupnya. Dia kemudian segera melarikan diri dan berjanji bahwa dia tidak akan melepaskan Zhang Yi dengan mudah di lain waktu. Tiba-tiba, tugas itu selesai dan Zhang Yi menerima pil setengah langkah yang tersenyum, racun misterius yang dapat membuat orang gila. Jadi Zhang Yi bertanya-tanya mengapa tugas itu selesai, dan dia mengeluh tentang ditampar tanpa melihat bagaimana penampilan musuh. Saat itu, Little Bai Ze merasakan aura di ruangan itu, dia memutuskan bahwa tubuh jiwa pasti muncul. Setelah itu, dia menjelaskan bahwa tubuh jiwa adalah individu yang kuat ketika mereka hidup dan kesadaran mereka tetap bahkan setelah kematian. Selain itu, mereka masih memiliki bagian dari budidaya mereka, membuat mereka berbeda dari hantu liar. Jadi Zhang Yi menepuk kepala Bai Ze kecil dan memujinya. Akibatnya, Little Bai Ze membual bahwa dia adalah seorang sarjana yang sempurna yang mengetahui hukum semua hal di bawah langit. Kali ini, Zhang Yi bertanya-tanya apakah tubuh jiwa yang datang hanyalah seorang pejalan kaki, musuh yang tidak dikenal, atau kekuatan misterius di belakang Ye Haoran. Dia kemudian memutuskan untuk menyelidiki dengan benar jika ada peluang. Di penthouse lain, Ye Haoran sedang bermeditasi ketika sebuah portal muncul di sampingnya. Setelah itu, Xie Ji keluar dari portal. Ye Haoran bertanya apakah dia pergi mencari Zhang Yi. Tetapi dia menjawab dengan bertanya bagaimana jika dia melakukannya, dan memberitahu Ye Haoran bahwa Zhang Yi bahkan menyentuhnya. Yang mengejutkannya, Ye Haoran tidak mengatakan sepatah kata pun. Jadi Xie Ji merasa tersinggung dan bergerak lebih dekat ke Ye Haoran, bertanya apakah dia cemburu atau marah. Tapi Ye Haoran dengan jelas mengatakan tidak. Jadi Xie Ji mengatakan kepada Ye Haoran bahwa dia harus ingin pria bisa dengan jelas mengatakan tidak. Akibatnya, Ye Haoran dengan marah mengatakan bahwa itu bahkan lebih buruk. Dia kemudian mengubah topik dan mengatakan bahwa dia hanya ingin menyingkirkan semua hambatan termasuk Zhang Yi. Lebih jauh, dia berpikir bahwa cepat atau lambat, seluruh dunia budidaya akan tunduk di depannya. Jadi Xie Ji membandingkannya dan Zhang Yi yang menumbuhkan cara tanpa ampun. Dia berpikir bahwa kamu Haoran adalah orang yang benar-benar tanpa ampun. Dia kemudian berspekulasi bahwa di masa depan, itu ditakdirkan untuk Ye Haoran dan Zhang Yi untuk bertempur. 2 hari kemudian, Zhang Yi dan Zhang Loyan kembali ke Sekte Dao dengan Bai Ze kecil. Pada saat itu, Zhang Yi berseru ketika dia melihat murid-murid wanita berlari ke arah mereka. Sementara itu, murid-murid wanita mengepung kelompok Zhang Yi dan bertanya kepada mereka bagaimana perjalanan mereka. Tapi Zhang Yi meminta mereka untuk tidak terlalu dekat dengannya karena tuannya mungkin salah paham. Pada saat yang sama, murid-murid wanita lainnya sibuk menyentuh dan mencubit Bai Ze kecil. Tiba-tiba, Yue Yao muncul dan meminta semua orang untuk mengamati kesopanan dan berhenti menjadi sangat berisik. Dia kemudian menginstruksikan Zhang Yi untuk mengikutinya dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Jadi Zhang Yi menggenggam tangannya dan mengakui instruksi itu. Tapi dia khawatir dengan panggilan tiba-tiba, dia merasa buruk tentang hal itu. Di aula Dewan Daois, Yue Yao duduk sambil minum teh. Dia kemudian memberitahu Zhang Yi bahwa kemenangannya dalam kompetisi adalah langkah pertamanya di jalur budidaya. Setelah itu, dia memperingatkannya untuk tidak mengecewakannya karena musuh pasti ingin membalas dendam, dan akan terus-menerus berusaha untuk menjadi lebih kuat. Jadi Zhang Yi menganggap serius kata-kata tuannya. Dia berpikir bahwa akan ada musuh lain untuk dia hadapi di masa depan, dan dia hanya bisa mencari takdir dan mengejar ranah kekuatan yang lebih tinggi. Saat itu, Yue Yao dengan marah meletakkan secangkir teh yang dipegangnya. Dia mengatakan kepada Zhang Yi untuk tidak bersikap bebas, untuk tidak lupa bahwa dia adalah muridnya dan bahwa dia menumbuhkan cara tanpa ampun. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia telah menyelidiki masalah ini tentang King Lian, dan Zhang Yi belum dihukum karena itu. Jadi Zhang Yi tersipu dan bertanya kepada tuannya Yue Yao apakah dia cemburu. Jadi Yue Yao berseru dan tanpa sadar memecahkan secangkir teh yang baru saja dia letakkan. Pada saat yang sama, Zhang Yi memerah dan kalah dari dunianya sendiri. Dia berani berjanji kepada Yue Yao bahwa dia akan selalu menyukainya. Kali ini, Yue Yao tidak bisa menahan kekesalannya dan melemparkan Zhang Yi dari ruang Dewan Daois. Setelah terbang, Zhang Yi mendarat di dekat Zhang Loyan.
Tapi Zhang Yi bingung, dia duduk dan bertanya kepada Zhang Luoyan mengapa dia berjarak di tempat itu. Jadi Zhang Luoyan mendorong Zhang Yi ke bawah dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah dipaksa menikah. Penasaran, Zhang Yi bertanya kepadanya apa yang dia maksud dengan dipaksa menikah. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan komen, agar Mimin semangat untuk membuat video selanjutnya.